Dalam warga kerajaan, kita minta empowered by the power of God, with the grace of God. Tujuannya apa? Ya, supaya memberikan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita tidak mengabarkan agama Kristen. Tetapi Yesus is the living God, Allah yang hidup. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal ketiga, Petrus dan Yohanes. Perhatikan di sana, Tuhan mengutus muridnya berdua-dua. Temukan your prayer partner. Temukan your ministry partner. Kalau suami istri lebih bagus lah. Ya paling bisa sehati kan suami istri. Dan mereka datang pada waktu sembahyang. Dan mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Yesus selalu membuat mujizat di luar daripada bait Allah. Ingat, dia adalah imamat Melkisedek. Jadi bukan keturunan Harun, dia adalah keturunan David. Dan dia menggenapi semua yang disampaikan firman Allah bahwa dia adalah imam menurut imamat Melkisedek. Demikian juga Petrus dan Yohanes di luar pintu gerbang daripada bait Allah, ya. Pintu namanya pintu gerbang indah, beautiful gate. Ada yang kurang beautiful, ada orang yang lumpuh. Kita tahu Tuhan tidak menciptakan kita sakit, lumpuh, cacat. Tetapi kuasa-kuasa kegelapan hendak menghancurkan manusia. Tetapi jawabannya ada dalam Yesus. Saat itu saudaraku, orang yang lumpuh sejak lahirnya, apa yang dia bisa? Dia cuma bisa meminta. Hidup ini ada dua pilihan. Meminta jadi pengemis atau memberkati sebagai putra Allah. Choose the last one. Seperti Petrus dan Yohanes. Ketika dia menghadapkan mereka, mengharap sesuatu dari mereka. Bukan dari Tuhan, dari mereka. Memang Tuhan pakai manusia lah. Tapi firman Allah menunjukkan, mereka jawab, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ada yang padaku lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Lalu kemudian mereka menolong orang ini untuk berdiri. Kuatlah mata kakinya. Dan dia berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat dan memuji Tuhan. Akibatnya lebih banyak lagi orang bertobat. 5.000 lebih orang percaya. Sebab orang ini lumpuh sejak lahirnya. Tetapi mereka tidak mengambil kemuliaan buat diri sendiri. Kenapa kamu menatap kami? Seperti kami melakukan ini karena kebaikan dan kesalehan kami? Bukan. Tapi kuasa dalam nama Yesus. Pastikan terjadi ketika Tuhan memakai kita menyalurkan mujizat kesembuhan, kuasa Tuhan. Pastikan nama Tuhan yang dimuliakan. To God be the glory. Jangan mencuri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan mereka melihat akibatnya luar biasa. Setiap kali Tuhan bekerja, selalu ada akibatnya. Ada orang menjadi percaya. Memang dunia ini tidak bisa dimenangkan cuma dengan khotbah bagus, pengkhotbah berlidah perak, berlidah emas. Tidak, saudaraku. Tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Dan Tuhan berjanji kepada orang percaya mengabarkan Injil. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit, ya. Ketika diracun, bukan karena sengaja minum racun, bukan. Itu bodoh sekali. Ketika diracun tidak celaka. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan Chang Tohang yang Tuhan utus ke Pulau Bali. Ketika diberi racun, saudaraku, dia tidak apa-apa. Banyak orang Bali menjadi percaya. Dan saya mau beritahu pada saudara, itu tujuan dan dampak daripada mujizat. Be a proof producer dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita bersama. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kasih dan kemurahan Tuhan, bahkan kuasanya dicurahkan di tempat ini. Dan setiap warga kerajaan harus menerimanya pagi hari ini. Karena apa? Kita akan memberikan impact kepada dunia. Bahwa Yesuslah Tuhan. Kita mau mengabarkan dengan kuasanya yang nyata sempurna. Dan pagi hari ini kita mau berjalan di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Buat kasih setiamu yang sungguh indah dan berkuasa.
Kami yakin dan percaya saat pagi hari ini kuasa-Mu mengurapi seluruh kehidupan kami. Dan setiap kami akan membawa kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Dan sukacita Tuhan ada dalam hidup kami. Karena kami akan membawa nama Yesus, nama di atas segala nama itu. Raja di atas segala raja yang berkuasa. Oh, menyatakan kepada dunia, menyatakan ke sekitar kami Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan dan Raja atas semesta ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di kota Jember dengan kasih limpah berkat rahmat Tuhan yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Dan pagi hari ini kami diberkati bersama dengan kota ini Tuhan Yesus. Engkau begitu mencintai Jember dengan kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami diberkati hidup di tengah kota ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh melimpah atas hidup kami. Juga atas seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami boleh diberkati Tuhan. Dinyatakan kasih setia Tuhan di dalamnya. Dan boleh membawa setiap kami untuk dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Bapak Ishak Sutanto Latif beserta istri Tuhan. Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan. Kami yakin dan percaya pemimpin-pemimpin kami ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dan kami akan belajar kepada mereka Tuhan. Mengerti tentang kehendak Tuhan. Dan Engkau bukakan, singkapkan segala sesuatu yang terbaik dalam seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Untuk membawa kami kepada destiny ilahi yang sudah Tuhan tetapkan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini setiap warga kerajaan yang boleh menerima berkat kasih, bahkan kuasa Tuhan hadir nyata dan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Membangkitkan tiap-tiap keluarga kami, membangkitkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan setiap kami warga kerajaan yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Bersyukur kepadanya karena Dia Raja yang berkuasa, haleluya. Jesus, Yesus Tuhan, Allah yang luar biasa. Bersyukur kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia menolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjanji
Dia Raja pemenang. Dia Raja di atas segala raja yang membawa setiap kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Haleluya. Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Dia Allah yang mulia. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. 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 Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Jesus Raja yang mulia. Haleluya. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Membawa seluruh korban syukur kami. Pujian kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku.
Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu
setiap hidup kami. Kami bersyukur hidup kami ada di tangan Tuhan. Tuhan yang perkasa, yang ajaib, di mana segala kuasa tunduk kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menundukkan setiap hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan bawa kami kepada apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Tuhan, bentar kami akan dengar firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, menolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman-Mu dengan hati yang mengasihi akan Tuhan. Sebab kami percaya jika Tuhan masih mau bicara kepada kami, Tuhan masih mau omong sama kami, itu tanda karena Tuhan masih mengasihi setiap kami. Dan kami pun mau Tuhan terus belajar, mau Tuhan mentaati, melakukan apa yang menjadi kehendak hati-Mu dalam setiap hidup kami. Sebagai tanda kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, urapan-Mu kami terima. Hikmat dan pewahyuan turun atas setiap kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Yang percaya Dia ada di tengah-tengah kita, katakan amin. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sementara saya akan sampaikan beberapa hal, saya minta pointer. Ya, yang pertama, saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan ada dua pengumuman. Yang pertama pengumuman tentang baptisan, saudara ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis selam dan akan rindu mengambil keputusan untuk dibaptis, silakan saudara bisa menghubungi Bapak Adi Chandra setelah ibadah ini. Dan baptisan direncanakan dilakukan pada minggu pertama di bulan Juli. Kalau enggak salah itu tanggal 2 ya. Tanggal 2 Juli. Jadi minggu pertama ya. Tanggal 2 atau tanggal 3 gitu saudara ya. Lalu yang kedua, pengumuman yang kedua, boleh saya minta slide yang saya sudah berikan. Nah saudara, ada pengumuman dari Departemen MWM, Messianic Women Ministry. Jadi ini pelayanan wanita di gereja kita. Akan melangsungkan atau kami karena saya termasuk di dalamnya ya, bikin sebuah aksi saudara ya, caring and sharing, jadi kepedulian dan juga berbagi kepada satu panti asuhan saudara, dan ini akan dilakukan pada bulan Juli, tepatnya hari Selasa tanggal 25 Juli. Nah untuk jam lalu bagaimana hal-hal teknis yang lainnya nanti di ibadah MWM bulan Juni bulan 6 nanti akan disampaikan. Nah berkenaan dengan program ini atau aksi ini saudara, bukan hanya mengajak para kaum wanita, tapi seluruh jemaat di mana donasi atau saudara yang mau ambil bagian di dalamnya, saya percaya kita diberkati untuk memberkati. Baru separuh yang amin. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Disembuhkan untuk menyembuhkan, saudara ya. Jadi saudara, mari kami dari MWM mengajak saudara, bukan hanya para wanita tetapi seluruh jemaat. Saudara, untuk taburan saudara dapat menghubungi, bisa lewat transfer ya, transfer akun BCA yang tertera di, nanti akan diumumkan di Rock Jember Family, di grup WA Rock Jember Family. Juga saudara nanti bisa perhatikan di YouTube, di Rock News-nya ya. Nah kemudian juga bisa secara tunai kepada Ibu Maria Yosefa selaku ketua dari MWM. Lalu kemudian MWM ini mulai hari ini melakukan basar saudara ya. Jadi itemnya memang tidak terlalu banyak. Jadi setelah selesai ibadah nanti ada entah itu makanan, bisa makan berat, makan setengah berat, makan ringan, lumayan ringan gitu ya. Kerupuk berarti ya saudara ya. Nah atau juga minuman setiap minggunya diusahakan tidak sama, diusahakan, jadi tidak janji saudara ya. Karena ini pun juga baru awal MWM melakukan hal yang seperti ini, jadi saya percaya semua yang terlibat baik pengurus maupun jemaat dari Messianic Women Ministry ini
sekecil apapun saudara, kontribusi saudara, saya percaya bahwa semuanya dilakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Nah saudara, tapi bukan hanya itu, kami mengajak saudara semua yang jadi sesuai dengan stoknya saudara ya. Jadi stok terbatas, buruan, wah kayak gitu ya. Segera gitu. Tapi dengar firman dulu saudara ya. Nanti apa penasaran sama makanannya, jadi saya minta nanti dari MWM yang bertugas itu jangan keluarkan dulu makanannya ya. Nanti terus ada yang keluar lengket di situ gitu kan. Enggak ya saudara. Nah itu pengumumannya, jadi 2 hal itu dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saudara siap? Amin. Siap masuk dalam pelajaran firman Tuhan hari ini, di mana setiap kita mulai dari minggu yang lalu kita ada di tema yang baru yaitu The Impact of Power. Nah judul pada hari ini, firman Tuhan hari ini judulnya sama-sama kita sebut ya yang ada di depan ini 2, 3. Now or yang pria sama-sama bilang 1, 2, 3. Oke sekarang yang wanita 2, 3. Hal ini bicara tentang waktu. Sama-sama bilang waktu. Saudara dan saya tidak berkuasa atas waktu, setuju? Setuju ya? Jadi kita nggak bisa sesuka hati kita, semau kita, maksudnya aku mau balik nih, aku mau ke tahun 2020, di mana zaman lockdown terjadi. Ternyata enakan di lockdown misalnya gitu ya. Nggak bisa. Saudara mau juga terlalu dimajukan saudara. Aku mau di tahun 2030 misalnya. Nggak bisa juga saudara. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah itu bicara bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal di mana kita kemudian tidak mengambil kesempatan itu karena kita lupa dengan hal ini. Bahwa kita tidak berkuasa dengan waktu. Nah kalau bicara tentang waktu berkaitan dengan yang namanya kesempatan. Sama-sama katakan kesempatan. Kesempatan atau opportunity itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi, betul? Tidak bisa kita duga, saudara. Tidak bisa kita rancang. Oh, nanti ada kesempatan untuk perbesaran pekerjaan saya jam ini, hari ini, tahun ini. Perencanaan saudara dan saya harus buat, harus lakukan. Sekalipun perencanaan itu terkadang atau seringkali tingkatnya ya juga berbeda-beda, saudara. Itu tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Betul? Ya, jadi yang sekolah, yang kuliah juga begitu. Merencanakan, nanti kuliahnya gini, nanti sekolahnya, nanti kalau sudah sekolah aku gini-gini. Nah kemudian pada prakteknya ada yang terlaksana, tapi ada juga yang tidak terlaksana. Nah berapa banyak dari setiap kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan kerohanian kita, bahwa ternyata hidup kita ini berisi waktu dan kesempatan. Dan itu harus kita pergunakan sebaik mungkin. Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu ini dengan bijaksana, bukan sebagai orang yang bodoh. Sebab firman Tuhan berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Sama-sama bilang jahat, saudara. Saudara dan saya tidak bisa kemudian pura-pura tidak tahu, atau saudara kemudian seperti menolak realita yang ada, bahwa ada banyak kejahatan, dan kalau dibilang kejahatan itu bukan hanya sekedar dikatakan ditujukan kepada tindakan kejahatan atau tindak kriminal, tetapi lebih tepatnya lagi firman itu bicara buat kita bahwa ada pihak si jahat yang berusaha supaya hidup saudara dan saya tidak konsisten mengiring Tuhan. Halo? Tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saudara setuju bahwa ada pihak itu? Ya, ada pihak kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan yang kemudian dengan tipu dayanya, dengan tipu muslihatnya berusaha kemudian menghancurkan komitmen saudara dan saya. Yang kemudian kalau semuanya ditarik benang merah, satu, supaya kita tidak mengalami Kristus. Haleluya. Karena kalau tidak mengalami saudara,
maka pada satu titik saudara dan saya akan dapat digoyahkan. Nah, firman Tuhan berkata, jangan seperti anak-anak, jangan seperti orang yang dapat, anak-anak itu masih belum terlalu paham, terlalu bisa untuk menangkap sebuah yang namanya prinsip. Jadi itulah sebabnya anak-anak perlu dididik, perlu diajar, perlu diasuh, perlu dinasehati, perlu kemudian dipeluk juga, dikasih hadiah. Kadang-kadang ada orang tua untuk kemudian memotivasi anak atau menstimulus anak untuk dia melakukan habit yang baik atau perilaku yang bagus, saudara, dengan reward. Betul begitu ya? Tapi pada usia tertentu, saudara tidak akan memabukkan, meninabobokkan anak-anak kita hanya dengan yang namanya hadiah. Hanya dengan belayan, saudara. Sebab terkadang kita memandang bahwa ini sudah waktunya. Itu tadi ya, now or never. Saudara, kapan mau mendidik anakmu untuk jadi lebih bertanggung jawab, lebih dewasa? Nggak apa-apa terus apa katanya mama, apa katanya papa. Pada usia tertentu harus dia bisa memutuskan mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak perlu dia lakukan. Saudara ngikuti? Nah, saudara, hari ini kita akan melihat pada satu peristiwa yang dicatat oleh firman Tuhan tentang seorang wanita yang mengambil kesempatan pada waktu itu datang. Pada waktu kira-kira jam 12 siang, dia bertemu dengan pribadi yang namanya Yesus. Ada yang tahu wanita ini? Ada yang tahu? Kira-kira siapa? Wanita Samaria. Firman Tuhan mencatat demikian. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini, ia harus melintasi daerah Samaria. Ia di sini adalah Yesus. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira sama-sama bilang 2-3. Pukul 12 ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Ya, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ada dua waktu yang disebutkan di sini, bahwa yang pertama dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Tahukah bahwa ketika hari itu, waktu itu, jam itu, Yesus kemudian memutuskan untuk melintasi daerah Samaria, itu adalah kairosnya Tuhan. Itu adalah waktunya Tuhan. Nah, yang kedua disebutkan kira-kira pukul 12 siang, saudara. Nah, itu kronos, waktu yang sudah teratur, jam demi jam, detik demi detik, menit demi menit, itu berjalan secara teratur. Nah, pada waktu kemudian di sini dikatakan secara rutin, saudara, perempuan Samaria ini menimba air, saudara. Nah, kok pas waktu itu orang katakan kebetulan, tapi bagi warga kerajaan Allah kita mempercayai bahwa Tuhan itu kontrol waktu kita. Halo? Kalau dia kemudian menjumpai wanita ini, saya percaya itu adalah waktunya Allah, saudara. Nah, kita tidak lama di sini, saudara, banyak dari saudara sudah tahu ini juga, saudara. Saya hanya sekilas-sekilas saja, bahwa ketika dikatakan firman Tuhan berkata, berilah aku minum. Nah, kemudian di ayat selanjutnya terjadi percakapan di mana ada dua persepsi yang berbeda tentang air. Kalau wanita ini, saudara, Yesus katakan, kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Nah, wanita ini berpikir, air produk apa itu? Merek apa itu? Kok kalau sudah minum tidak haus lagi? Aku mau tuh. Karena supaya dia tidak perlu nimba air di siang bolong, di tengah hari, saudara. Di mana sesungguhnya, saudara, bukan kebiasaan yang
banyak dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, siang-siang nimbah air. Nah, saudara dan saya sudah tahu bahwa kemudian percakapan itu bergulir kepada kemudian sebuah perkataan demikian. Panggillah suamimu. Dan dia sebutkan, dia kemudian, aku tidak punya suami. Lalu Yesus berkata, betul kamu tidak punya suami. Kamu hidup bersama dengan 5 suami dan sekarang ini pun pria yang bersama kamu bukan suamimu. Nah, saudara, ada sisi kehidupan, sisi dari hidup wanita ini dibongkar sama Yesus, tapi bukan untuk dipermalukan, sebab ternyata wanita ini memberikan gambaran buat saudara dan saya bahwa ketika manusia berusaha mencari yang namanya kepuasan hidup, keberhargaan hidup, arti hidup, makna hidup. Kalau manusia mencarinya di luar Kristus, maka dia tidak menemukan air atau kepuasan yang sesungguhnya. Halo? Amin? Saudara, bahwa hanya di dalam Kristus dan hanya Kristus Yesuslah yang bisa mengisi bagian dalam hidup manusia yang disebut roh. Sama-sama katakan roh. Yang bisa mengisi roh manusia itu hanyalah Allah sendiri yang adalah pencipta manusia. Betapapun usaha manusia menggantinya mungkin secara tidak sadar, tidak kemudian tindakan mengganti, aku tidak mau Yesus aku mau ganti yang lain. Mungkin tidak begitu juga, katakanlah manusia yang belum berjumpa dengan Yesus, maka tidak heran seperti perempuan ini, saudara. Habis pria pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, saudara. Kemudian dikatakan apa? Yang sekarang ini pun bukan suamimu. Tidak ada komitmen di situ, saudara. Tidak ada janji nikah di situ. Saudara, itu bicara tentang bagaimana kehidupan kita yang berisi dengan waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan, itu tidak boleh kita sia-siakan. Halo? Hanya kita kemudian pada kepuasan yang satu lagi kepada yang lainnya lagi. Saudara, mungkin kepada hobi, mungkin dari pekerjaan, mungkin dari materi, saudara, atau juga dari status sosial, dari penerimaan lingkungan. Maka kalau kita diterima, kita jadi puas. Halo? Mungkin juga dengan derajat, saudara, dengan pangkat, dengan kedudukan, atau apapun juga selain Kristus. Maka saudara dan saya akan menyia-nyiakan waktu hidup kita. Minggu yang lalu, saudara, Pak Beni sampaikan buat kita, hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Yang tadinya hidup itu penuh dengan kesia-siaan. Saudara setuju ya? Di luar Kristus atau sebelum kita bertobat, hidup kita itu sia-sia. Sia-sia itu termasuk juga waktu. Kita kerja, ya seperti kebanyakan orang. Kebanyakan termasuk seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita kemudian nikah atau apa, kita pacaran ya, waktu masih belum menikah, gaya pacaran atau selera pacar mungkin ya, atau kita sekolah, banyak hal saudara. Dari semua sisi kehidupan manusia ada yang banyak yang sia-sia yang dilakukan. Karena apa? Karena kita belum menemukan kesejatian hidup kita yang sesungguhnya hanya bisa diisi oleh Kristus. Itu adalah titik awal ketika perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus. Nah, saudara dan saya semua memiliki titik awal. Pertama kenal Tuhan. Pertama kita jatuh cinta sama Tuhan. Pertama kita bertobat. Pertama kita ketemu sama Tuhan, saudara. Wah, itu rasanya menyala-nyala. Dan doa saya kiranya nyala itu tetap membara sampai hari ini. Ya, dikit yang amin, saudara. Yang masih menyala sampai hari ini, say amin. Itu harus dijaga terus, saudara. Karena apa? Supaya itu bukan hanya di titik awal. Titik awal macam-macam, saudara. Ada orang yang melalui sakit, ya. Pernah saudara dengar kesaksian itu? Orang sakit lalu dia kemudian bertobat, terima Yesus.
ada yang kemudian lewat hubungan pertemanan atau persaudaraan ya, mungkin karena misalnya diceritakan tentang Yesus, lalu kemudian tersadar, terbuka mata hatinya, saudara. Ada yang juga lewat keadaan yang bangkrut, saudara. Ada yang kemudian macam-macam, saudara. Ada kesaksian yang saya pernah dengar ketika dia sekamar dengan teman yang anak Tuhan, lalu dia lihat Alkitab. Saudara pernah dengar kesaksian itu? Lalu secara tadinya iseng, saudara, emang isinya Alkitab ini apa ya? Waktu dia buka, Roh Kudus melawan. Alkitab itu logos, hanya tulisan hitam di atas putih, katakan begitu. Tapi waktu itu dihidupkan oleh Roh Kudus, maka itu bicara kepada, ini tadi saudara, karena yang menciptakan manusia itu adalah roh. Haleluya. Nah di sini nih, saudara dan saya jadi supaya tidak lagi kepada cara hidup yang lama. Jadi kalau saudara dibilang, kamu kok sampai gitu ya, segitunya kamu sama Yesus. Nah orang yang belum menemukan, mengalami dimensi ini, memang nggak bisa paham dengan apa yang saudara alami. It's okay. Saudara tetap berteman dan berkawan sama mereka, tapi ketika imanmu dipertanyakan, cintamu sama Tuhan disangsikan atau mungkin diremehkan atau diketawain, it's okay. Nggak usah baper gitu saudara, karena ini tadi, ini dimensi yang nggak bisa dipaksakan, bukan dipaksakan, dibagikan secara teoritis. Oh caranya begini, tutup mata, lipat tangan, bajunya harus putih-putih gitu saudara, enggak gitu kan. Nah apa aja waktu kita di jalan kita bisa ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah tapi setelah titik awal itu jangan berhenti. Haleluya. Itu tadi waktu terus berjalan ya. Kalau saudara dan saya hanya puas dengan titik awal, hanya rasa cukup dengan titik awal, saudara nanti akan kemudian kehilangan banyak hal, perkara-perkara ilahi yang Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. 2 Korintus pasal 3 yang ke-18 berkata kepada setiap orang yang mengerti, menangkap waktu dan kesempatan untuk dia bertumbuh di dalam Tuhan, dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara ya, dikatakan di sini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Waktu saudara bercermin, yang nampak di cermin itu saudara dia memantulkan seperti apa adanya saudara waktu bercermin. Betul? Kalau misalnya yang wanita waktu kita bercermin rambutnya tidak diikat, misalnya kayak saya gini ya, diurai. Maka yang dicermin itu pasti juga seperti ini saudara. Nggak mungkin terus waktu yang dicermin terus diikat gini. Lah medeni saudara. Ya toh? Loh kok ini cerminnya gitu. Nah, saya kasih contoh itu karena kalau kasih contoh yang gini, lebar badan ya sekian lalu dicermin bisa ini. Nah kalau itu bisa saudara, tapi yang nggak banyak banget gitu saudara. Nggak terus lingkar perut misalnya 70 yang dicermin jadi 40. Ya enggak mungkin saudara ya. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan dikatakan bahwa kita semua ini dipilih oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Itu dengan satu tujuan bahwa kita adalah cermin kemuliaan Tuhan. Bukan cermin perbuatan baik atau nama baik kita, bukan. Tetapi kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan kata mulia, selalu ini bicara tentang kabot, yaitu muatan ilahi, nilai-nilai di dalam Allah. Itu kata-kata dari mulia, arti dari kata mulia itu sendiri. Nah untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, firman Tuhan berkata, maka kita diubah. Sama-sama bilang diubah. Kanan kiri bilang, aku siap diubah. Yang siap katakan, heeh.
Beneran. Habis ibadah ini langsung diproses, saudara. Ya, diproses ya. Nah, kita semua diubah. Apakah itu mungkin? Mungkin, saudara. Ya, sangat dimungkinkan. Sebab itu adalah proses di mana pengiringan kita kepada Tuhan itu goal atau tujuannya bukan untuk menjadi seorang beragama Kristen, bukan. Tapi Alkitab mencatat goal dari perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan itu adalah keserupaan. Amin. Serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan pendeta, bukan serupa dengan hamba Tuhan, bukan. Tapi serupa dengan Kristus. Nah, disitulah proses perubahan, diubahkan, terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita yuk, mari sekarang luruskan persepsi dan kemudian sikap hati kita terhadap yang namanya perubahan. Manusia pada dasarnya tidak suka perubahan. Apalagi kalau perubahan itu perubahan yang kemudian grafiknya menurun. Tidak suka kan? Maunya kalau berubah yo naik gitu kan. Tambah pinter, tambah kaya, tambah apa lagi? Tambah naik jabatannya, tambah apa? Semuanya tambah-tambah. Tidak suka kalau turun. Nah, padahal kalaupun untuk naik jabatan, kemudian tambah kaya secara materi maksudnya saudara. Itu semua memerlukan yang namanya proses. Haleluya. Berapa banyak masih dari kita alergi terhadap yang namanya proses. Hari ini kita harus bukan bertomat saudara ya. Hari ini tobat besok kumat gitu kan. Hari ini sadar besok jadi tidak sadar lagi. Banyakan dari manusia tidak suka proses, sukanya hasil. Itulah kemudian muncul yang namanya instan. Dan kemudian selera instan tidak dipungkiri ini juga kemudian ada di dalam budaya kekristenan. Pandemi telah memberikan perubahan gaya beribadah jemaat. Halo? Saudara, untuk kemudian kembali membangkitkan antusias, sukacita, kemauan untuk beribadah secara onsite begini, enggak langsung saudara. Tadinya yang dulu pertama kali dibuka onsite setelah lockdown, ayo Pak, ada beberapa dari jemaatnya, Pak Beni ayo Pak onsite Pak, kayaknya tuh kangen gitu saudara. Nah tapi ada juga yang kemudian kepenaan saudara, enak online. Halo, nggak ada di sini. Sana sini, podo ae gitu ya, sama aja ya. Kalaupun pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya, bersyukur hari ini saudara ada di tempat ini, saya memberikan apresiasi buat saudara. Tanda saudara tetap mengutamakan ibadah sebagai latihan buat manusia rohani saudara semakin sehat. Amin. Nah saudara, dikatakan perubahan harus diubah. Serupa dengan Yesus apakah bisa? Apakah mungkin? Mungkin jawabannya. Sebab desain yang Tuhan berikan kepada manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Tapi itu rusak karena adanya dosa saudara dalam hidup manusia. Nah disinilah peran Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Di sini apa? Di dalam proses mengubah hidup saudara dan saya, itu perlu yang namanya Roh Kudus berperan. Bahkan kalau saya bilang peran utama. Bukan peran kedua, ketiga, kelima saudara. Tapi peran utama, bahkan saya mau bilang peran satu-satunya dalam hidup kita yang memampukan kita untuk berubah. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus dikatakan menginsafkan. Saudara catat ayatnya, bisa baca di rumah. Menginsafkan setiap kita. Sama-sama bilang insaf. Saya lihat arti insaf itu sadar, saudara. Ya, ada banyak arti, tapi saya mengutip satu, sadar. Ada banyak orang yang kemudian kalau lawan kata insaf itu kilaf. Pernah dengar pasti ya. Kenapa kamu lakukan itu? Saya kilaf Pak.
Bulan depannya lakukan hal yang sama. Loh Pak kok dilakukan lagi? Lah ya itu Pak kilap meneh aku Pak. Halo? Sampai peng 5, peng 10 kilap tok gitu. Ini kira-kira kilap apa piye saudara? Karena apa? Karena ndak ada kesadaran. Ini daging saudara sebetulnya ndak mudah untuk dirubah. Kita ngotot, kita ngeyel. Kalau ada pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Puji Tuhan, sebab ada yang kemudian plesetin lagu itu. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Wah, dia repot saudara. Halo? Yang dulunya masih, ya itu tadi penuh kesia-siaan, ya terus begitu saudara. Nah, kemudian dikatakan Roh Kudus memimpin dan mengajar kepada kebenaran. Ya. Memimpin dan mengajar kepada kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya Allah. Bukan kebenaran yang dibuat oleh manusia. Apalagi kebenaran yang dibuat, yang diproduksi oleh dunia. Apalagi kebenaran yang diproduksi oleh setan. Saudara. Tapi hanya kebenaran yang berasal dari kerajaan Allah. Yang pertama kita belajar. Kita diubah, diproses. Yang pertama. Sebagai ranting. Yohanes 15 ayat yang kedua dan ayat yang ke-8. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ingat ya, yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya tujuannya ia lebih banyak berbuah. Dalam hal inilah, sama-sama katakan 2, 3. Bapakku dipermuliakan. Bukankah ini the impact of power, saudara? Halo? Haleluya. Waktu kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kemudian hasilnya apa? Kembali kepada firman yang tadi kita baca, saudara. Mencerminkan, mempresentasikan kemuliaan Tuhan. Waktu kemudian kita dibersihkan dan berbuah, saudara, Bapa yang dipermuliakan. Nah, menghasilkan buah dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu apa? Dalam hal apa? Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid. Sama-sama bilang murid. Saudara dan saya bukan hanya pengikut, bahkan cuman ya kalau lagi mau, lagi mood, lagi happy, aku Yesus gitu. Tapi kalau lagi firmannya rodok keras, perintahnya ndak apa dirasa, oh kok gini sih, ndak wes itu bukan untuk aku, itu untuk yang lain. Nah, saya pikir atau saya rasa di sini semua yang pernah sekolah, di sekolah kita ndak disuruh milih kan, Bu, Pak. Yang pelajaran ini, bagian ini dilewatin aja. Berat buat saya. Kayak kemarin ada yang ujian. Waduh katanya, itu bukan ngeri-ngeri sedap sudah. Sudah mau nangis, enggak bisa keluar air mata. Habis waktu, kertas kosong. Ini gimana? Wah kayak gempa bumi gitu saudara. Itu juga enggak bisa bilang sama Pak dosen atau Bu dosen. Pak jangan bikin soal kayak gini. Enggak bisa kan? Saya enggak suka pelajaran ini. Saya mau sih pelajaran ini, tapi yang bagian ini, dari bab ini sampai bab ini Bu, itu jangan. Ada gitu? Nggak ada kan? Tapi kita harus bertobat, memperlakukan firman itu kayak gitu. Kalau dirasa enggak cocok buat saudara, lebih tepatnya buat dagingnya, ya kan? Maka kita katakan, itu bukan buat saya. Padahal seluruh firman Tuhan itu adalah baik buat saudara dan saya. Yang amin kok cuma Pak Vero? Amin? Oke saudara. Sebagai ranting dibersihkan kita. Sebab firman Tuhan berkata begini. Matius pasal 3 yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau setiap kali ada kata bertobat. Itu dikatakan berbalik 180 derajat. Jangan 360 saudara.
balik maneh. Dari sana kan mestinya 180 cukup ke sana. 360 balik maneh. Nah, dikatakan bahwa dari pertobatan itu ada buah yang dihasilkan. Yang setuju katakan amin. Ini firman Tuhan sendiri katakan sebagai wujud di mana ketika dari titik awal kita berjumpa dengan Tuhan, kita diprosesnya, kita dibersihkannya sebagai ranting kita ini kemudian dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ingat, ketetapan Tuhan bagi setiap kita warga kerajaan Allah adalah menghasilkan buah. Bukan banyaknya daun, bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi buah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Yesus pernah menjumpai sebuah pohon yang tidak berbuah, bukan? Saudara pernah membaca itu, tapi kemudian pada waktu dilihat lagi setelah berapa waktu, ketika tidak berbuah, maka dia perintahkan untuk menebang pohon itu dan membakarnya. Ternyata firman Tuhan membawa setiap kita bahwa warga kerajaan Allah ini harus produktif, menghasilkan buah. Bukan terus mengkonsumsi kasih, mengkonsumsi terus saudara. Tapi kita kemudian tidak pernah bertumbuh semakin dewasa. Yang kita pikirkan hanya dikasihi, dimengerti, dimaklumi, diperhatikan, diberkati, ditolong dan lain sebagainya. Kita kemudian tidak bisa menghasilkan buah. Bagaimana Tuhan membuat setiap hidup kita menjadi ranting di dalamnya untuk menghasilkan buah. Ketika kita sudah disembuhkan, kita menyembuhkan banyak orang. Haleluya, amin. Kalau anak-anak di sini yang sekolah, saudara dikaruniai dengan hikmat, daya ingat yang tinggi, cerdas saudara. Itu anugerah Tuhan. Pada waktu saudara ada teman, mungkin dia mengalami kesulitan. Nah itu saudara jadi saluran berkat. Mencerminkan kemuliaan Allah, tapi bukan tidak dengan cara memberi contekan. Jadi jangan diplesetin ke situ. Ayo jadi berkat, ayo kasih aku kerpean. Bukan itu saudara ya. Tapi diajari. Saya waktu SMA dulu gitu saudara, ada temen gitu. Nih yang apa sih ini? Pakai bahasa Madura sih saudara. Beremah ya. Tak bisa Korea nih beremah. Saudara yang tidak tahu bisa tanya sama Pak Sigit. Lalu, nah ada teman saya yang maunya langsung jawabannya. Saya bilang, ayo tak ajari. Sudah tidak usah pakai bahasa Madura lagi saudara. Nanti Pak Sigit ketawa terus nanti ya. Nah saya bilang, ayo tak liatin caranya. Ketemu hasilnya seperti itu ya Pak. Dia bilang, oh kesuwen. Dia bilang gitu. Wes hasilnya piro. Nah saya bilang nanti kalau ketemu soal yang berbeda kamu enggak bisa menjawabnya kalau soalnya berbeda. Betul? Nah, tapi ada yang mau saudara. Gimana? Nah saya cerita. Ini loh, ini gini. Ini, nah ini disilang ke sini, ini gini. Gitu saudara. Ya. Oh sampai dia paham jalan ceritanya begitu. Saudara. Sebagai ranting, kita ini perlu dibersihkan supaya lahir buah dari hidup kita. Buah kehidupan, kehidupan bersama dengan Kristus. Yang sangat kita kenal sekali yaitu buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Ya, di situ ada buah roh, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Saudara, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, penguasaan diri dan seterusnya saudara. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah hasil dari proses pembersihan. Dari yang tadinya egois, tadinya keras hati, tadinya penuh dengan kecewa, tadinya penuh dengan amarah, yang tadinya sombong, yang tadinya tidak peduli orang lain, yang tadinya tidak hormat sama orang tua, yang tadinya apalagi suka berbohong, yang tadinya suka curang, saudara, dan lain sebagainya. Itu di ayat-ayat yang sebelumnya dari pasal yang kelima dari kitab Galatia. Kemudian firman Tuhan berkata, sekarang menghasilkan buah yang manis, buah yang dapat dinikmati. Ada pernah saudara lihat pohon itu makan buahnya? Tidak ada.
yang nikmati pihak luar dari pohon itu. Demikian pun saudara dan saya. Haleluya. Tapi kuncinya adalah mau dibersihkan. Digunting. Saya ingat sekali, waktu itu tema bulanan kita pruning. Sakit enggak digunting? Sakit, saudara. Tapi setelah tahu, kita lalui prosesnya dengan respon benar. Ingat, kalau selama kita tidak berespon benar, maka sampai kapanpun, kemanapun kita pergi, kita akan tetap diproses. Dengan hal yang sama. Amin. Jadi ayo lebih baik cepat lulus, pindah ke pelajaran selanjutnya, gitu kan. Nah, kalau kita terus kita keras hati, kita tidak mau berubah, kita tidak mau dibersihkan, kita pertahankan itu yang dari yang saya lihat dari bahasa aslinya, dibersihkan itu punya arti demikian, memangkas bagian pohon atau dari tanaman merambat yang tidak berguna. Sama-sama katakan yang tidak berguna. Ada banyak dalam hidup kita, ada beberapa hal, saudara. Mungkin itu habit, mungkin itu kebiasaan atau perilaku-perilaku yang tidak berguna. Hobi atau kesukaan, kesenangan, saudara. Yang sekiranya itu kemudian mengambil porsi terlalu banyak dari waktu-waktu kita. Itu tadi, now or never. Kita mempertahankan sesuatu yang menyenangkan buat daging kita. Dengan kemudian kita tidak mau dibersihkan oleh Allah. Kita mempertahankan hal-hal yang tidak berguna. Mungkin juga pergaulan. Sekalipun kita bukan untuk membenci teman-teman kita yang kemudian tidak membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Waktunya ke ibadah, ke gereja, kemudian dengan pertemanan kita dibelokkan dari itu. Menganggap bahwa ibadah bisa ditunda. Menganggap ibadah itu nanti bisa minggu depan. Saya mengutip saudara perkataan dari para pendeta yang selalu bilang gini, emangnya minggu depan masih ada buat kita? Halo? Itu tadi, now or never. Jadi selama kita kemudian berespon salah kepada proses pembersihan, hal yang tidak berguna mestinya dibuang, kita mempertahankan. Saya ingat dengan satu firman Tuhan yang bilang begini, segala sesuatu boleh, bukan pada akhirnya begini saudara, pada tingkat kedewasaan kita, kedewasaan rohani kita saudara, kita tidak lagi bicara atau mempersoalkan mana yang boleh, mana yang enggak. Halo? Mana yang dosa, mana yang enggak. Tapi kemudian kita akan kemudian pada tingkat pengertian kita akan firman Tuhan, kita akan lebih melihat ini berguna apa tidak berguna. Firman Tuhan katakan apa? Berguna untuk hidup saleh. Maka kata kuncinya adalah dibersihkan. Kalau mau hidup saleh. Yang kedua, sebelum kita lihat poin yang kedua, saya kepengen kita lihat sebuah video. Ya, kita saksikan tayangan berikut. Lampunya boleh dimatikan. Saudara perhatikan, tangan ini mengerjakan detail demi detail dari bejana atau dari guci, mangkok. Kalau yang ini saudara, ya, bagaimana tanah liat itu diproses, yang biasanya para ibu-ibu biasanya langsung melihat jadinya di toko. Tapi ini proses yang sesungguhnya dari awal dibentuk oleh yang namanya firman Tuhan berkata tukang periuk. Setelah dibentuk, periuk itu atau guci itu harus melalui yang namanya proses pembakaran. Ada waktu dan saudara lihat, perhatikan, tukang periuk itu menjaga saudara. Dia mengontrol, dia memantau. Detik demi detik, menit demi menit dia tidak terlewat dari pandangannya. Nah ini hasilnya. Ya, ini yang kemudian
kemudian akhirnya dipilih, yang mana yang disuka itu yang dipilih lalu dibeli, saudara. Haleluya. Hal ini bukan hal yang baru, saudara. Tapi waktu saya perhatikan firman Tuhan ini, lalu saya cari video yang mana gitu, saudara. Saya memperhatikan ada banyak video di YouTube, saudara bisa nemukan. Pada waktu tanahnya itu, saudara, agak mungkin kalau bahasa Jawanya itu ngelambir gitu, saudara. Dia terus potong itu. Bahkan ada kalau mau ditayangkan banyak, saudara. Ada kemudian yang mulut dari guci itu seperti kayak enggak presisi gitu, saudara. Si penjunan itu meremas lagi, kemudian diremet-remet gitu, saudara ya. Dihancurkan lagi, ditaruh lagi, dibentuk lagi. Saya memperhatikan detail demi detail itu. Sayalah periuk itu, dan tangan itu adalah tangan Allah. Yang kedua, dia membentuk kita, memproses kita sebagai bejana. Nabi dikatakan oleh, kita baca kitab Roma terlebih dahulu. Dikatakan oleh firman Tuhan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Ini kita, saudara ya, kalau kita masih suka membantah sama proses yang diizinkan oleh Tuhan, maka ini firman Tuhan datang buat saudara dan saya. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Protes. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai tujuan, katakan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan, katakan yang biasa? Siapa punya hak? Siapa yang berwenang? Siapa yang bisa memutuskan? Tukang periuk lah, saudara. Bukan bejana yang dibentuk. Nah, firman ini membawa setiap kita, saudara, kepada proses yang namanya dibentuk. Kalau yang pertama tadi sebagai ranting dibersihkan, maka yang kedua yaitu dibentuk. Nabi Yeremia, saudara, dikatakan di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Itulah saudara dan saya sebelum kita kenal Kristus. Halo? Betul? Kita rusak. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dan seterusnya saudara bisa baca, dikatakan sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah sama katakan saya di tangan Tuhan. Kalau dia bentuk kita, bayangin saudara, hasilnya itu bisa demikian. Itu bervariatif harganya. Ada yang 50.000, ada yang 500.000, ada yang 5 juta, bahkan ada yang sampai 5 miliar. Wah, itu macam-macam, belum lagi dicat, belum lagi kalau misalnya ada berlapis emas, saudara. Sebuah benda yang kemudian bernilai sangat tinggi. Tapi mari ikuti firman Tuhan, bahwa ternyata saudara dan saya tidak bisa mengabaikan proses, tidak bisa di skip, tidak bisa dipilih, saudara. Izinkan Tuhan membentuk saudara dan saya menjadi seperti apa yang dikehendakinya dan bukan seperti yang kita inginkan. Kalau kita sedang dibentuk, ini saudara yang mau saya katakan kepada saudara, lihatlah dengan mata iman bahwa ada satu waktu pada kairosnya Tuhan, ketika wanita Samaria yang kemudian hidup dari satu pria kepada pria yang berikutnya. Kemudian itu sisi yang kemudian harus dibongkar, saudara. Harus ditata lagi, saudara. Kemudian firman Tuhan berkata apa? Kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lihatlah dengan mata iman. Itu yang membuat saudara dan saya respon benar.
Respon benarnya karena saudara makan firman. Roh Kudus menginsafkan kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus memantau kita. Jangan gitu. Ayo kayak gini. Jangan sombong. Ayo rendah hati. Jangan kepahitan. Ayo ampuni. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Saudara. Roh Kudus berperan di situ. Firman Tuhan yang kita serap, saudara, ya. Kalau kita bicara tentang ranting tadi, menyerap dari akarnya. Menyerap sari-sari makanan dari akar pohon, bukan? Ranting itu mendapatkan suplai makanan. Dan sebagai bejana, saudara dan saya ketika sakit dibentuk, diproses, wah kadang-kadang kita kemudian bertarung dengan yang namanya ego. Kemudian harga diri, saudara. Tapi kita katakan, Tuhan, aku nol tanpa Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus memberikan teladan buat kita. Jadi keset, arti dari kata hamba. Dia mengambil rupa seorang manusia. Dia menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib bukan karena dia yang punya dosa. Bukan karena Yesus yang bikin dosa. Bukan karena Yesus yang penuh dosa. Tapi untuk manusia yang dicintai dan dikasihi. Maka ketika kita dibentuk, ingat bahwa itu tadi. Tuhan dia memantau. Tuhan memperhatikan. Firman Tuhan katakan, tidak akan melebihi kekuatanmu. Pencobaan ini diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan berkata, segala sesuatu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tidak untuk semua orang, maafkan. Tapi bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil di dalam rencana Tuhan. Itu baru tahu, oh ini maksudnya Tuhan. Tapi sebelum kita bicara, oh ini maksudnya Tuhan. Sebelumnya kita dengan mata iman, Tuhan aku mau dibentuk, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Wah, sekolah pelajaran menahan diri itu luar biasa, saudara. Menahan diri dari segala hal, dari ego, dari nafsu apa, saudara ya. Nahan diri kita. Kita tahu Tuhan Roh Kudus. Satu saat saya pernah ngalami, saudara. Mau ngomong tuh kayak bukan dikaplok, direm, saudara. Karena saya tahu pembelaan datangnya dari Tuhan. Saya gini, aku mau lulus Tuhan, Roh Kudus tolong aku. Aku mau lulus Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan bilang sama kita demikian. Yang ketiga, saudara ya, sebagai batu atau bangunan rumah rohani. Sebagai batu di dalam bangunan rumah rohani. 1 Petrus pasal 2 yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, katakan sama-sama, aku batu rumah rohani. Kalau dibilang batu dari sebuah rumah, saudara, maka tentu batunya bukan cuma satu, betul? Bukan cuma 10, tapi banyak. Whatever bukan jumlahnya yang saya maksudkan, tetapi yang jelas bukan sendirian batunya, bukan satu, saudara ya. Ini bicara tentang bagaimana kita ini dikatakan bahwa bisa bertumbuh dan mencerminkan kemuliaan Allah. Pada waktu kita ini bisa bersinergi, waktu kita ada di dalam komunitas keluarga kerajaan Allah. Saudara, sebab firman Tuhan berkata kepada kita bahwa setiap kita adalah batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini gereja yang sesungguhnya. Gereja bukan soal gedung, gereja bukan soal liturgi ibadah. Gereja bukanlah kemudian bicara tentang denominasi A, denominasi B, C dan sebagainya, saudara. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah kumpulan dari
jemaat yang sudah keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Dari kematian, dari kesia-siaan kepada yang namanya hidup yang kekal. Haleluya. Nah saudara, ada pertumbuhan dan perubahan yang terjadi dalam hidup kita secara personal. Ya, itu urusan, itu kita hubungan intim pribadi dengan Tuhan. One by one, saudara. Tapi ada pertumbuhan iman, ada kemudian proses perubahan yang dilakukan oleh Tuhan secara komunal. Terjadinya hanya terjadi ketika secara komunal. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan orang yang tidak paham bahwa di dalam ibadah, latihan badani itu terbatas gunanya. Bukan tidak ada guna. Ada guna tapi terbatas. Tapi latihan, tapi ibadah itu membuat otot-otot rohani kita itu bisa terlatih untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan. Lewat apa? Lewat sekumpulan gereja seperti ini atau anak-anak Tuhan seperti ini. Di Komsal itu ada latihan bagaimana kita ini bertumbuh dan kemudian iman kita semakin matang. Dan terjadinya hanya secara komunal. Saudara, dan saya tidak bisa bilang saya tidak perlu itu, saya tidak suka itu. Saya tidak senang sama itu saudara. Lantas kemudian saudara akhirnya lama-lama aku pengen hidup sendiri aja. Saya bisa bertumbuh kok gitu. Nah, kita tidak bisa kemudian berlawanan dengan apa yang diatur oleh Tuhan kepada kita ciptaannya. Kuncinya dalam poin ini adalah ditata rapi. Sama-sama bilang ditata rapi. Ya, firman Tuhan bilang di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai yang ke-22. Ya, ini ada gambarnya saudara ya. Kalau tukang itu susun batu demi batu itu enggak boleh ngalamun, saudara. Itu ada tekniknya, ya, ada ilmunya. Enggak sekedar asal pasang. Ada yang besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil lagi. Itu enggak bicara tentang siapa yang paling penting, siapa yang paling tersohor, siapa yang paling mampu, siapa yang paling pintar, tapi bicara tentang satu sama yang lainnya. Kemudian rapi tersusun. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-9, pasal 2 ayat 19 yang sampai yang ke-22. Saya bacakan ketika ada kata di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi dikatakan tempat kediaman Allah. Nah, untuk pembangunan tubuh Kristus ini saudara, kalau saudara lihat di dalam pasal yang keempat, ada yang sudah disusun dan ditata oleh firman Tuhan. Oleh Tuhan sendiri, salah satunya adalah dikatakan Tuhan memberikan kelima jawatan bagi gerejanya. Halo, ada rasul, nabi, gembala, pengajar, saudara ya. Nah, 5 jawatan bukan 5 jabatan saudara. 5 jawatan itu firman Tuhan berkata begini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya orang-orang kudus saudara ini bertumbuh. Bukan hanya satu orang tapi secara komunal seperti yang saya katakan tadi saudara di poin ini. Bahwa ini adalah kesempatan waktu di mana saudara dan saya bisa bertumbuh. Ketika saudara dan saya mau join apapun yang terjadi saudara tetap stay di situ. Karena saudara tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa ketika kita ada di dalam komunitas keluarga kerajaan Allah. Ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Nah, kalau kita bicara soal pemimpin dan dipimpin, Paulus berkata demikian di dalam kitab 2 Korintus, saudara. Paulus berkata, aku mempertunangkan engkau dengan Kristus. Ada gembala jemaat, ada gembala sidang jemaat, ada gembala komsal, ada gembala di gembala-gembala yang di departemen demi departemen saudara. Nah, ini tanggung jawab saudara. Ini tanggung jawab para pemimpin bahwa setiap kita
berkewajiban untuk saudara kita menggumuli, kita kemudian minta hikmat Tuhan, minta pengajaran dari Tuhan untuk kita ini mempertunangkan jemaat dengan Kristus. Jadi kalau dibilang secara komunal, ini bukan terus mulai gini, mangan gak mangan asal ngumpul. Bukan saudara. Ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul kongko begitu aja. Bukan juga cuman membahas firman Tuhan, tapi di situ ada kehidupan. Ada kehidupan ilahi, ada pertobatan. Ada di situ saling menguatkan. Kita sebut komunitas kita atau komsel kita adalah komsal, bukan komunitas saling. Waktu saling memeluk, saling menghibur, wah itu masih belum terasa saudara. Tapi bagaimana kalau misalnya saling menasehati, saling mengingatkan, bahkan misalnya dari pemimpin, dari gembala komsel menegur saudara, mengingatkan saudara. Nah, catat ini saudara, garis bawahi ini, bahwa ketika ada orang yang mau mengingatkan kita, kalaupun saudara, ada orang yang berkata gini, tapi dia tujuannya untuk menjatuhkan, Bu. Dia tujuannya untuk ngetrek-ngetrek, do you know, ngetrek-ngetrek saudara. Nah, saya kemudian belajar akan firman Tuhan begini, apapun saudara, itu tanda dia perhatian sama kita. Gembalanya gemuk, dibilang enggak doa puasa. Gembalanya kurus, dibilang gak diberkati. Ada yang ketawa. Ini kayaknya sudah lama ya. Gembalanya naik mobil saudara. Wah, gak ingat sama jemaat yang lainnya itu. Gembalanya naik sepeda. Ya ini bukan sepeda yang harganya 15-20 juta, itu bukan saudara. Sepeda-sepeda biasa. Oh, kurang doa. Nah, dengar baik para pemimpin, terus taruh hatimu kepada Tuhan. Biarkan kasih Tuhan itu memenuhi hatimu untuk saudara dan saya tetap mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya, amin. Nah saudara, dalam proses itu, saudara, itulah sebabnya di dalam kekristenan, dalam pertumbuhan rohani, saudara, yang dipimpin dan yang memimpin itu sama-sama diproses sesungguhnya. Saya berterima kasih saudara, karena kami didoakan oleh saudara. Saya kalau dengar Pak Vero tuh doakan tuh, mbak rodok geter saudara. Itu buat saya tuh gini, bukan hanya Pak Vero saya percaya, ada banyak dari saudara mendoakan kami. Tanda bahwa saya tahu bahwa saya tidak bisa, kami tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Nah, kekasih Tuhan, kalaupun yang kemudian yang dipimpin ini diproses, yang memimpin juga diproses, kuncinya adalah yuk sama-sama menghargai proses dari orang lain. Kalau saudara diingatkan, dinasehati, saudara mesti bersyukur sama Tuhan. Saya pernah satu orang saudara, satu anak rohani saya. Pada satu titik saudara, dia sudah mulai kayak enggak mau dengar saudara. Saya kemudian enggak banyak kalimat, saya bilang gini. Kalau nanti kamu tersadar, jangan-jangan kamu tersadarnya adalah ketika kamu sudah kehilangan banyak orang, kehilangan orang-orang yang mau invest nilai hidup sama kamu. Karena setiap kali orang investasi nilai atau membagikan nilai hidup, nilai firman kepada kamu, kamu menolaknya. Jangan-jangan kita waktu sadar, kita sudah tidak ada orang yang mau ingatkan kita. Bisakah itu terjadi? Bisa. Tapi doa saya tidak terjadi di tempat ini. Haleluya. Nah saudara, firman Tuhan bilang sama kita bahwa setiap kita adalah jemaat yang, belum kita baca saudara. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Sebab beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun
Sama-sama katakan 2, 3. Dan hidup dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini yang harus kita gaya hidup di gereja ini ada nilai. Saudara, disingkat 5 huruf namanya disebut light, saudara ya. Ada nilai-nilai di mana ada visi, ada misi dari gereja ini yang tujuannya adalah supaya membangun hidup kita menjadi perwakilan kerajaan Allah. Sebab kita adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tidak sedikit masalah yang muncul dan terjadi dalam kekristenan, dalam pengiringan, bahkan juga dalam pelayanan. Karena jemaat Tuhan, bahkan termasuk para leader di sini, terjadi tidak sedikit masalah problem yang muncul karena terjadi ini, saudara. Berhenti bertumbuh. Rasa puas diri untuk kita sudah, aku sudah cukup ahli, cukup tahu, cukup bisa. Oh, aku tahu ini, dan kita kemudian tidak punya sikap hati haus terus untuk kita kenal Tuhan lebih lagi. Untuk kita cari Tuhan lebih lagi. Untuk kita memperdalam pemahaman akan firman Tuhan dalam hidup kita. Siapapun saudara. Ini tidak kemudian, oh itu untuk para pengkhotbah. Bukan saudara. Termasuk misalnya kalau di sini contoh para singers, song leader, pemusik. Kita tidak pernah, sampai sekarang ini kita belum pernah dengar misalnya Aaron, saudara ya, sharing firman, saudara, atau Endo, saudara, kecuali di KM pasti, gitu kan. Tapi saya percaya bahwa hidup masing-masing para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, saudara, itu dipersiapkan untuk apa? Ketika kita bertumbuh, untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mungkin kita membagikan buah kasih, saudara? Buah Roh Kudus itu, kalau Roh Kudus tidak pernah kita izinkan untuk kemudian memproses kita, saudara. Dipotongnya yang tidak berguna, dibersihkan dari hal yang tidak berguna, dibentuk, saudara, dibangun, ya, saling mengampuni di situ terjadi. Nah, seorang penulis buku yang terkenal, saudara, menulis demikian. Ini Stephen Covey, saudara. Kalau saudara baca bukunya itu 7 Habits, saudara. Jadi 7 kebiasaan orang yang efektif hidupnya. Saya hanya mengambil satu saja, saudara. Saya diberkati dengan buku ini. Nah, beliau berkata demikian. Saya bukanlah hasil dari keadaan, tapi saya adalah hasil dari keputusan yang saya buat. Jadi kita bertobat kalau kita salahkan orang lain atau keadaan. Jika ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Karena sebab ternyata itu bukan karena keadaan. Bukan karena faktor eksternal. Tapi faktor internal lah. Karena keputusan yang kita buat. Ada satu hamba Tuhan bilang begini. Saudara tidak akan mengalami sakit hati. Orang lain itu sesungguhnya tidak bisa menyakiti hati saudara. Kecuali saudara mengizinkannya. Halo? Amin. Karena kita yang pegang, saudara. Karena kita yang, firman Tuhan berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu menjaganya, tarafnya itu melebihi dari semua yang berharga dalam hidup kita. Jaga hati kita. Karena dari situlah sumber kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada perempuan Samaria ini. Pada waktu kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia bahkan ngomong tentang penyembahan, saudara. Kemudian firman Tuhan berkata kepada dia, akan datang waktunya penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Wah, setelah diproses oleh Tuhan dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dan banyak orang dari Samaria, dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Katakan amin. Ini adalah buah jiwa-jiwa, saudara.
Dikatakan karena perkataan perempuan yang hidupnya, yang cara hidupnya tidak benar saudara. Tapi karena dia bertemu dengan Kristus, dikatakan karena perkataannya. Kemudian orang Samaria datang menghampiri Yesus, dikatakan percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi demikian. Nah saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, saya ambil terjemahan di firman Allah yang hidup. Mengatakan demikian, tetapi aku akan mengutus kepada kalian seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, sumber segala kebenaran. Ia datang dari Bapa dan akan memberitahukan kepada kalian segala sesuatu mengenai aku. Lanjutnya kita baca sama-sama, ayat yang terakhir buat kita, 2, 3. Kalian juga harus memberitahu tiap-tiap orang tentang, sebab sejak semula kalian selalu bersama-sama dengan aku. Saudara, keputusan apa yang harus saudara ambil sekarang? Now, saudara mau tetap hidup berkecimpung dengan keadaan hal-hal yang tidak berguna sebagai ranting, atau kemudian saudara berjibaku dengan kemudian pada pendirian saudara yang tidak mau dibentuk saudara. Ataukah saudara dalam kemudian tidak mau bersinergi dengan tubuh Kristus, dengan anggota keluarga kerajaan Allah lainnya. Hari ini saudara harus ambil respon itu. Betapapun sulitnya, firman Tuhan berkata ketika di dalam komunitas saling bergesekan. Justru pada waktu bergesekan itu tanda bahwa kedekatan terjadi. Haleluya. Nah saudara, jangan tawar hati. Jangan putus asa pada waktu diproses. Jangan kehilangan gairah untuk kita berkomunitas ketika kita dipangkas, dibentuk oleh Tuhan. Ditata rapi oleh Tuhan. Haleluya. Selamat bertumbuh. Ambil respon yang benar sekarang. Atau tidak sama sekali. Tidak akan pernah saudara mengalami pertumbuhan. Dan buah-buah itu tidak pernah keluar dari hidup kita. Doa saya, kita semua mengambil keputusan. Ya Tuhan, aku mau dibersihkan, aku mau dibentuk, aku mau disusun rapi oleh Tuhan. Sebagai bagian dari tubuh Kristus. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Mari tutup Alkitab saudara atau handphone catatan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman yang datang buat setiap kami. Kami beruntung sebab kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami bersyukur memiliki Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami beruntung karena kami punya keluarga rohani di tempat ini. Bukan orang yang sempurna, tetapi rekan-rekan yang melengkapi hidup kami. Untuk kami mempraktekkan firman dalam setiap kehidupan komunitas kami. Terima kasih Tuhan, membawa seluruh keluarga kami juga kepada Engkau. Memberkati orang tua mertua kami, memberkati saudara-saudara kami adik atau kakak. Memberkati anak dan juga menantu kami Tuhan. Memberkati Bapa seluruh keluarga juga rohani kami. Biarlah Tuhan kuasa darah Yesus yang menutup bungkus setiap hubungan kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi gagal berbuah. Kami tidak mau menjadi ranting yang tidak berbuah. Yang pada akhirnya dipotong lalu dibuang. Kami mau Tuhan menjadi ranting yang menghasilkan buah. Yang lebih dan semakin lebih banyak berbuah. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa maju untuk mendoakan setiap putra-putrinya. Mari jemaat dukung para orang tua yang lagi mendoakan putra-putrinya. Tuhan, Kau lihat setiap para orang tua yang mendeklarasikan Tuhan, yang membawa setiap anak-anak mereka untuk memiliki perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya iman mereka itu luar biasa Tuhan. Dan Engkau menjumpai setiap anak-anak ini Tuhan. Engkau menjadi Allah bagi mereka Tuhan. Hingga kami percaya Tuhan apa yang terbaik yang daripadamu itu tercurah buat anak-anak kami Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan anak-anak kami Tuhan. Dan dimanapun mereka berada Tuhan, mereka akan menjadi saksi-Mu, mereka akan membesarkan nama-Mu, mereka akan jadi berkat baik bagi orang tua maupun bangsa ini, maupun Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melindungi menyertai setiap anak-anak kami, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita katakan pada Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan lawatan Tuhan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our Who are you? Who are you? I'm Rock. Haleluya. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa hari ini Tuhan. Kami berkemenangan bukan karena kekuatan dan kebisaan kami. Kami berkemenangan karena kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berkemenangan karena hidup kami ada di dalam naungan kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak dapat digoncangkan dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut minggu depan ini. Kami jalani dengan sukacita, dengan antusias akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan dimanapun kemanapun kami ada Tuhan, di situ kami boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati semua hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dari ibadah ini Tuhan. Yang mempersiapkan tempat ini, perlengkapan ibadah, yang melayani di prophetic, Tuhan juga yang ada di ibadah Rocky, para Asher, semua yang terlibat di ibadah raya dan ibadah Rocky. Tuhan urapi dengan kuasa
kuat kuasa-Mu Tuhan, mengalami Kristus lebih lagi, bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Penyertaan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Tak lupa kami berdoa buat rekan-rekan kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tangan-Mu Tuhan menumpangkan tangan atas mereka, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya dari ibadah ini terjadi mujizat, terjadi pertobatan, terjadi kelepasan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, semua persembahan yang dibawa di gereja ini untuk pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati setiap korban persembahan yang dibawa. Kami memberi bukan supaya diberkati, tapi karena kami sudah diberkati, maka kami memberi bagi pekerjaan Tuhan dengan penuh syukur dan dengan hati yang mengasihi akan Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu, pandang surga dan pandang Bapamu yang dahsyat dan luar biasa buat engkau. Menjalani hari-harimu sebagai warga kerajaan Allah. Engkau disertai, engkau diberi otoritas oleh Tuhan untuk engkau menahan setiap kekuatan musuh, untuk engkau melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kami menerima Tuhan berkat jasmani, berkat materi, terlebih-lebih berkat rohani yang daripada Tuhan. Di dalam persekutuan Bapa, di dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, penghibur dan penguat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat yang sempurna ini dan kami bawa dimanapun kami berada. Kami menjadi perwakilan kerajaan Allah. Semua yang diberkati, semua yang bersuka cita, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang.